Kasus kekerasan seksual belakangan ini semakin marak terjadi dan sangat memprihatinkan. Pemberitaan dari media dan pengaduan masyarakat tidak henti-hentinya. Kasus kekerasan seksual tak jarang terjadi di tempat pendidikan, seperti sekolah, kampus, pondok pesantren, bahkan juga terjadi di tempat ibadah. Kasus kekerasan seksual ini banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021, sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan berusia 15 tahun sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Permasalahan kekerasan seksual ini menjadi momok yang menakutkan untuk perempuan dan anak-anak, juga dalam pembangunan manusia dan Indonesia. Ditambah lagi para pelaku ini berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dengan bujuk rayu. Para pelaku juga memanfaatkan kekuasaan yang dipegangnya untuk bisa menjalani aksinya. Negara wajib melindungi warganya dari kekerasan seksual terutama korban. Maka dengan itu, DPR RI perlu segera mengesahkan RUU TPKS. Tak hanya akan menyegerakan pengesahan RUU TPKS, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga telah meminta seluruh kampus untuk membentuk satuan tugas guna pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Pada 18 Januari 2022 mendatang, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan segera disahkan dalam gelaran rapat paripurna. Inilah forum diskusi tentang kekerasan seksual di Emergi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Salam merdeka itu adalah salam bangsa Indonesia, salam yang mempersatukan bangsa. Bukan begitu Pak Haji? Ya. Oke, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik, sahabat-sahabat yang sudah ada di tempat ini. Kita ngobrol santai saja, tidak ada yang perlu tegang karena ini adalah ruang diskusi yang kita buat untuk angkat pendapat masing-masing tentang RUU TPKS. Sudah sekian lama, bahkan sebelum terakhir kemarin Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, memberikan pernyataan dukungan terhadap RUU TPKS ini, sudah 7 tahun berlalu ya, undang-undang ini sudah di launching untuk dibahas tetapi tidak pernah jadi. Apa yang menjadi persoalannya? Banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali kelompok-kelompok baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Ya, ada juga yang menyatakan pendapat kalau yang tidak mendukung berarti pelaku. Ada yang mengatakan kalau yang mendukung ini kebanyakan hanya kaum perempuan saja. Saya kira ini yang menjadi perdebatan-perdebatan kita ya pada malam hari ini. Dan RUU ini sendiri berhasil pada akhir 2021 kemarin dimasukkan dalam Proklenas 2022 dan pada pembukaan sidang masa 3 2021-2022 DPR RI kemarin, Ibu Ketua DPR RI memberikan dukungan melalui pidato pada pembukaan masa sidang. Nah, bersama dengan saya di tempat ini ada Pak Haji Abdullah Mas'ud. Ya. Beliau adalah Ketua PCNU Tangsel 2020 sampai 2025. Kemudian juga bersama dengan saya Bung Adam Pradawicaksono SH. Oh, ini urusan hukum ini. Pasti sangat paham bagaimana aturan yang seharusnya ya. Kemudian moto hidupnya teruslah baik sampai akhir. Akhirnya kapan? Akhir hayat, Bang. Akhir hayat. Kemudian juga bersama dengan saya, ya ini kalau ini tidak asing buat saya, ini beliau adalah Putri Ayu Anissa,
Sekarang beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang Selatan sebagai ketua fraksi ya Mas ya. Juga bendahara DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan. Dan juga teman-teman yang hadir bersama dengan kita di tempat ini ada dari teman-teman Setu ya. Setu, kemudian ada dari anggota bahkan kali dari pengurus PCNU, kemudian juga ada dari KNPI, kemudian ada dari Taruna Merah Putih, juga ada beberapa yang lain yang sudah bersama-sama dengan kita. Tadi saya sudah sampaikan ini tema kita hari ini adalah kita mencoba membedah kira-kira sebenarnya RUU TPKS ini akan menjadi sebuah undang-undang yang akan benar mengayomi atau hanya sekedar isu politik yang harus kita gaungkan kepada masyarakat, kan begitu ya. Dan yang pasti undang-undang ini menjadi inisiatif DPR. Kenapa menjadi inisiatif DPR? Sebagai representasi dari rakyat, harus mengerti rakyat dan mengerti apa yang dialami oleh rakyat dan harus melindungi rakyatnya. Ya begitu ya Pak Kaji. Nah, ada beberapa fakta yang saya baca dari beberapa media, ya, walaupun saya sebagai anggota DPR, begitu ya, anggota DPR, tapi tidak membidangi ini, saya harus membaca juga terkait dengan rencana undang-undang ini. Yang pasti kemarin, ketika pada pembukaan masa sidang, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan segera disahkan dalam gelaran rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Udah dekat sekali ya datang. Jadi RUU-nya yang akan disahkan ya. Kemudian juga ada pendapat-pendapat yang saya baca. Nah, ada Pak Sukamta dari fraksi PKS menyebutkan bahwa ia juga ingin dalam undang-undang RUU TPKS ini cantumkan LGBT dilarang di Indonesia yang diatur dalam undang-undang TPKS karena bertentangan dengan ajaran agama ya. Nanti ini saya minta pendapat dari teman-teman. Kemudian Pak Heri Wirawan, ada Pak Heri Wirawan pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri yang baru-baru ini. Heboh sekali ya, heboh sekali. Ini mengguncang Indonesia. Bukan hanya mengguncang Indonesia barangkali. Dunia saya cek di beberapa media internasional ini masuk Pak Haji ya. Luar biasa. Nah, kemudian dituntut supaya hukuman mati dan kebiri kimia. Karena ini kebiri kimia ini sebenarnya sudah ada Permendagrinya ya. PP atau Permendagri ya, kurang saya lupa. Tapi ini masih belum pernah memang diterapkan apa yang disampaikan dalam itu. Kemudian dalam dunia entertainment, dalam dunia pendidikan, di kampus, di pesantren, di tempat ibadah, di beberapa tempat, sampai Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang baru-baru ini mengeluarkan satu aturan ya supaya perguruan tinggi memiliki satuan pengawas terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Saya juga bingung ya bagaimana satuan tugas ini berfungsi, agak susah ya. Memang ada yang mendukung dan ada yang menolak. Semua fakta-fakta yang ini saya minta perspektif kita ya. Ini ada sengaja kita undang tokoh perempuan karena ini sangat terkait ya. Saya minta dulu pertama dari perempuan yang sangat ini nanti sangat terkait dengan RUU TPKS-nya. Ya, gimana Bu Putri? Selamat malam teman-teman semua, Pak Marinus, Pak Kiai dan Bang Adam sebagai perwakilan teman-teman pemuda di Kota Tangerang Selatan menyikapi berbagai kasus memang yang terjadi terkait kekerasan seksual di Kota Tangerang Selatan tentu juga akan sangat berkorelasi pada pembahasan tentang RUU PKS yang sedang dibahas oleh DPR RI. Jadi saya mau karena kebetulan saya satu-satunya perempuan di narasumber ini, jadi Pak Marinus ini sedang melakukan pengarus utamaan gender. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bicara lebih dulu. Terima kasih Pak Marinus. Dan juga sebenarnya ini punya predikat lain karena Ketua Kaukus
parlemen iya, DPRD. iya. Jadi Oke. ini harus diterjemahkan dengan baik Oke. sebagai perwakilan di parlemen ya. Baik. Pertama-tama ketika kita bicara terkait kasus kekerasan seksual yang kerap kali terjadi, sebetulnya dalam kacamata saya atau mungkin dalam kacamata beberapa aktivis perempuan, kita menilai sebuah persoalan ini sepertinya sebagai suatu peristiwa gunung es, Pak. Jadi kalau dilihat dari atas kecil persoalan ini datanya juga mungkin nggak banyak. Tapi ternyata di bawah atau justru data-data yang tidak terlapor dan tidak diketahui itu justru sangat besar. Jadi data yang tampak ke permukaan terkait kasus kekerasan seksual itu sebetulnya sangat kecil. Tapi persoalan yang terjadi realitanya di masyarakat itu sangat besar. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas tersendiri karena memang ketika ditanyakan kenapa sih masyarakat justru tidak merasa nyaman untuk melakukan pelaporan atau menindaklanjuti setelah kasus kekerasan seksual itu terjadi? Karena salah satunya biasanya ada diskriminasi dan itu banyak sekali kasus-kasus yang kita dengar. Contohnya saya agak lupa lokasinya, tapi kalau nggak salah di Jawa Barat ada salah seorang istri yang melaporkan suaminya mabuk-mabukan di rumah, kemudian sang istri meminta agar suami pergi dulu dari rumah, kemudian istrinya dilaporkan Dan dihukum ya? dan dihukum. Di penjara lagi Dan ya? di penjara, betul Pak. Di mana lokasinya Pak? Agak lupa lokasi pastinya, tapi itu menjadi sebuah pukulan juga. Artinya terhadap kasus kekerasan seksual, bahkan diskriminasi terhadap perempuan yang kerap kali terjadi. Jadi para korban justru malah takut untuk melaporkan karena justru banyak peraturan atau payung hukum yang belum berpihak pada persoalan kasus kekerasan perempuan. Bahkan kalaupun sebetulnya kita juga mau mengamati, tadi sempat disinggung oleh Pak Marinus di awal bahwa kasus kekerasan perempuan tidak hanya dialami oleh perempuan saja, laki-laki juga kerap kali juga mengalami kasus kekerasan seksual. Tentu kita perlu ketahui bentuknya apa kalau laki-laki mendapat kekerasan seksual. Yang kita perlu pahami bersama bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan hanya mohon maaf pemerkosaan saja yang umum kita ketahui, tetapi biasanya pelecehan secara verbal. Itu juga bisa terjadi bagi kaum laki-laki dan itu juga ada data yang mengatakan bahwa ada laki-laki juga yang melapor terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami. Nah, kemudian misalnya di Kota Tangerang Selatan sendiri selama tahun 2021 ada 86 kasus yang terlapor terkait kasus kekerasan seksual. Terlapor ini di mana? Ke polisi? Di kepolisian dan kepada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, 20 diantaranya yang melaporkan adalah laki-laki, 36 adalah anak di bawah umur perempuan. Kemudian sisanya 33 adalah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh perempuan dewasa. Nah, sebetulnya menurut saya angka 86 kasus terlapor ini termasuk sedikit. Saya justru menilai bisa saja kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tangerang Selatan jangan-jangan lebih dari 86 kasus. Itu pasti ya, karena banyak yang tidak terlapor ya. Betul. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah PR bagi pemerintah kota untuk bagaimana kemudian mencegah, memberikan solusi atau setidaknya sebelum kasus kekerasan seksual ini terjadi, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Kemudian ada hal lain juga yang beberapa hal yang coba saya gali. Memang tadi kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual kerap kali dialami oleh perempuan. Tapi setelah dialami oleh perempuan, kita jangan hanya menganggap bahwa kemudian perempuan yang menjadi korban. Kalau kita mau tahu di mana lokasi kejadian kasus kekerasan seksual, justru di ruang-ruang publik, di transportasi umum misalnya, kemudian di sekolah, di kampus atau di jalanan. Apakah itu terjadi pada malam hari saja yang notabene akan lebih sepi dan menutupi peristiwa itu? Enggak, justru di siang hari peristiwa seperti itu terjadi. Nah, artinya kan justru menjadi sebuah tantangan dan kewajiban bukan hanya bagi pemerintah kota, penegak hukum, tapi kita semua sebagai masyarakat, kita semua sebagai manusia untuk melindungi sesama warga yang kemudian juga harus kita lindungi. Karena itu tadi, kasus kekerasan seksual kerap kali terjadi justru di ruang-ruang publik. Makanya saya berharap kita sebagai warga itu juga ikut turut adil untuk mengingatkan atau melaporkan atau bahkan mencegah sebelum peristiwa kekerasan seksual itu terjadi. Mungkin itu Pak Marinus kira-kira pengantar dari saya. Ya.
Terima kasih Bu Putri. Pak Aji, sebagai Ketua PC NU Tangerang Selatan, bagaimana pandangannya terhadap rencana Undang-Undang TPKS ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kira apa yang dipaparkan Mbak Putri tadi terkait dengan beberapa kasus yang di Tangsel saja, ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual kepada perempuan ini luar biasa besarnya gitu. Kalau kita baca di beberapa media, saya kira banyak juga macam-macam, luar biasa. Nah, NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan, tentu memiliki beberapa fungsi. Selain khadimul ummah sebagai pelayan umat, NU juga memiliki fungsi sebagai himayatul ummah, melindungi umat dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, cara beragama yang tidak benar dan sebagainya. Termasuk bagaimana kita juga melindungi terhadap kekerasan seksual itu. Maka kemarin terkait dengan rancangan undang-undang TPKS ini, NU secara nasional tegas. Kemarin di Muktamar NU kemarin salah satu rekomendasinya adalah meminta kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU TPKS. Ya. Ini saya kira kalau NU tegas di sini. Jadi kita minta untuk segera mengesahkan karena Indonesia ini sudah darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu upaya-upaya yang lebih serius untuk mengatasi ini harus segera dilakukan. Nah, upaya itu saya kira dengan diterbitkannya RUU TPKS, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kasus kekerasan seksual ini bisa teratasi. Nah, dampak dari kekerasan seksual ini luar biasa. Korban kekerasan seksual ini kan luar biasa, mengalami trauma yang berkepanjangan, tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, bahkan tahunan, sampai dia mungkin sampai selama hidupnya itu akan mengalami itu kalau kita tahu. Nah, ini kan harus diatasi karena ini bagian penting dari ad-daruriyatul khamsah yang terus menjadi maqasid syariah kita. Jadi tujuan disyariatkannya hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzud din, kemudian satu lagi hifdzul akal. Jadi melindungi seseorang dari jiwanya, kemudian akalnya, hartanya dan lain sebagainya. Ada lima hal itu. Ya. Itu saya kira. Ya, artinya ini manusia-manusia yang ada di bumi, kita sebagai manusia yang lain, kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan wajib melindungi. Betul. Ya. Dan perlu dicatat Bang Marinus. Ya. Jadi korban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan. Ya. Laki-laki juga. Betul. Kerap juga terjadi Ya. itu. Terutama laki-laki yang anak-anak gitu. Ya. Kita kasus sodomi dan sebagainya. Ya. Itu saya kira itu. Dan biasanya anak-anak menjadi korban ya, Pak Haji ya? Iya, betul. Ya. Kelompok rentan itu kalau di dalam rumah tangga itu kan termasuk anak-anak, perempuan, kemudian orang berkebutuhan khusus, dan itu harus dilindungi saya kira. Nah, kalau ada undang-undangnya terkait dengan TPKS ini, ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Ya. Oke, Bung Adam sebagai pemuda yang punya tanggung jawab juga untuk generasi ini kan, bagaimana pendapatnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih Bang Marinus sudah memberikan kesempatan kepada kami dari KNPI Tangerang Selatan untuk bisa hadir dan kita sharing ya Bang ya. Kalau dari perspektif pemuda tentu kami punya tanggung jawab yang sama. Artinya kalau kita lihat dari kasus kekerasan seksual ini kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya Bang. Artinya kalau menurut kami dari sisi pemuda yang pertama yang perlu kita sentuh adalah keluarga dulu. Karena gimana pun juga keluarga adalah basic
di mana kita semua diberikan pendidikan oleh orang tua kita masing-masing. Baik pendidikan agama, etika, sosial, dan lain-lain. Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, tentu dari keluarga kita bergerak ke masyarakat. Di sini adalah peran kami bagaimana pemuda itu memberikan advokasi atau pendampingan, dan yang paling penting adalah berani untuk speak up, Bang. Karena di Indonesia yang disampaikan oleh Pak Kiai, oleh Mbak Putri, bahwa produk hukum di Indonesia memang khususnya mengenai kekerasan seksual menurut hemat saya belum maksimal dan belum memberikan efek jera bagi pelaku. Dan yang tadi Bang Marinus sampaikan kejadian di Jawa Barat, seorang guru yang seharusnya mengayomi para muridnya namun melakukan kegiatan yang menurut hemat kami luar biasa, extraordinary, sangat pantas, dan saya mendukung apa yang dituntut oleh JPU. Hukuman mati dan kebiri. Karena yang harus benar-benar kita sama-sama sepakati adalah efek jera dari para pelaku kejahatan seksual. Nah, selanjutnya adalah bagaimana juga kita memberikan edukasi dan pendampingan kepada para korban untuk berani lapor, Bang. Sepakat tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, Mbak Putri, mohon maaf. Ini Dewi siapa nih? Korbannya ternyata, Bang. Jadi izin menyampaikan, Bang, kami teman-teman pemuda memang sering terjun ke lapangan dan berapa kali kita mendapatkan laporan dan langsung edukasi. Itu kalau di sekitaran Tangerang Selatan, Bang, itu memang banyak titik-titik rawan. Terutama para pekerja yang biasanya dia bekerja di bidang retail atau mall. Terakhir hari kemarin saya dapat kabar info rombongan naik motor karyawati di begal payudara. Itu tempatnya sekitar di Mall Ion. Oh ya? Mall Ion. Dan waktu itu di Bintaro juga ada kejadian bagaimana pelaku dia kebetulan parkir, begitu ada wanita bawa motor langsung dibegal payudara. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut hemat kami hal-hal yang kecil, tapi kalau tidak kita speak up, tidak kita dampingi, tidak berikan sanksi, ini akan terus berulang, Bang. Iya, iya. Nah, artinya kami dari pemuda punya tanggung jawab moral bagaimana satu kita memberikan edukasi kepada korban, siapapun korbannya, baik itu wanita maupun pria untuk berani melapor. Kemudian yang kedua, kita mengadvokasi, Bang. Karena kita berapa kali juga mendampingi korban untuk segera kita lapor ke pihak yang berwajib supaya kasus itu benar-benar bisa terselesaikan secara hukum. Dan yang tidak kalah penting peran pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa turun terjun langsung, apalagi di pemerintah banyak bidang-bidang yang membawahi terutama PPA dan lain-lain, itu mereka terjun ke lapangan bagaimana memberikan edukasi pemahaman bahwa ketika korban tidak melapor, impact-nya bisa ke lainnya. Kira-kira seperti itu, Bang. Terima kasih. Ada cara lain nggak kira-kira ya, selain ada undang-undangnya sebagai kekuatan hukum dan juga kekuatan bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi bagi para pelaku. Fakta di Indonesia banyak undang-undang yang sudah dibuat tetap aja dilanggar gitu ya. Misalnya tentang narkotika, ya. Bahkan itu sampai ada hukuman mati ya kalau nggak salah. Lalu tetap aja banyak pelakunya gitu ya. Kira-kira di RUU ini, selain RUU-nya, kira-kira soal kekerasan seksual ini apa sih yang harus diperbaiki sebagai basic sehingga semua sadar bahwa ini tidak perlu gitu. Coba Pak Haji, gimana Haji? Oke, baik, saya kira bisa banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau di kami misalnya tentu menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa agama. Kita melalui ceramah-ceramah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu majelis ke majelis yang lain. Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat. Nah, betul memang Bang Marianus, yang terpenting setelah diundangkan ini adalah penegakan hukumnya. Jadi bagaimana undang-undang ini nanti tidak
tidak hanya berhenti pada tataran ini diundangkan saja, tetapi penegakan hukumnya tidak dilakukan. Saya kira ini menjadi ranah penegak hukum ya nanti untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Tentu harus memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan ini gitu. Jadi itu saya kira. Jadi selain edukasi bagi kita semua kepada warga masyarakat, juga perlu ada penegakan hukum yang lebih jelas, yang lebih tegas gitu. Nah ini saya kira, jadi dua hal itu menurut saya. Di dunia pendidikan kan sering terjadi soal kekerasan seksual ini. Padahal katanya kan kalau di dunia pendidikan ini harusnya kan ruang untuk merubah anak didik menjadi lebih baik ya, terutama juga bagiannya adalah bagian soal kekerasan seksual. Menurut Bung Adam bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan? Baik, terima kasih Bang. Ini menarik ya, karena memang Saya kaitkan dengan gagasan Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, yang meminta supaya pembentukan satuan tugas pencegahan, ya kan? Ya, pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual, ya. Maksudnya apakah memang harus seperti itu, gitu ya? Jangan-jangan nanti satuan tugasnya juga jadi terlibat begitu kan? Bisa nggak begitu kira-kira? Bisa nggak? Iya. Gimana? ya terima kasih Bang. Saya terus terang agak surprise ya ketika saya membaca media, baik cetak online maupun televisi, akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan seksual di kampus terutama atau di sekolah. Karena pada saat saya zaman kuliah di tahun 90-an Bang, akhir-akhir tahun 2000, kami mahasiswa justru sibuk turun ke jalan pada saat itu. Pada saat itu masih reformasi. Tapi yang sekarang benar-benar buat terheran-heran ya, apa ada yang salah di dalam kurikulum yang saat ini berlaku, baik itu di universitas maupun sekolah. Karena salah satu solusi menurut saya Bang, di mana seharusnya pelajaran budi pekerti itu harus dihidupkan kembali. Saya ingat sekali bapak saya pernah sharing sama saya zaman beliau di tahun 70-an, di mana pelajaran budi pekerti itu ada. Beriringnya waktu itu hilang. Bahkan waktu itu sempat ada wacana pendidikan Pancasila mau dihapuskan, seperti itulah kira-kira. Artinya sebenarnya terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, terkait Satgas yang disampaikan oleh Bang Marinus, kita perlu kaji lagi fungsi dan delegasi Satgas itu apakah masing-masing kampus ada atau dia tersentralisasi Bang. Ini jadi PR dan pertanyaan yang perlu kita evaluasi bareng-bareng. Itu bisa jadi organisasi baru juga di kampus ya? Betul. Ini jadi saingannya Menwa nanti Bang. Ya, jadi nanti muncul lagi apa? Oh harus sistem demokrasi pemilihan saja kan begitu. Jadi persoalan begitu ya. Mbak Putri, pendapatnya bagaimana soal yang tadi terakhir pertanyaan saya soal satuan tugas, kemudian apa yang seharusnya dilakukan selain pendidikan moral dari agama, dari keluarga, kan begitu ya? Apa sih sebenarnya ini, karena ini sangat crowded sekali ya untuk memikirkan persoalan ini karena ini saling terkait satu dengan yang lain. Silakan. Pertama-tama saya mengapresiasi dan bersyukur sekali bahwa adanya pembahasan kembali tentang RUU TPKS ini, bahkan sudah masuk dan akan segera disahkan oleh Ketua DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungannya melalui video yang kita tonton bersama. Bahkan Pak Presiden juga menginstruksikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk kemudian membuat gugus tugas juga untuk melakukan percepatan koordinasi dengan DPR untuk melakukan pembahasan RUU TPKS agar bisa segera disahkan. Bahkan dalam videonya kita juga sama-sama melihat bagaimana Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada gugus tugas agar segera menginventarisasi persoalan-persoalan apa yang sebetulnya terjadi dalam pembahasan RUU TPKS agar kemudian bisa diselesaikan dan bisa segera disahkan. Saya merasa Pak Marinus bahwa sebetulnya RUU TPKS ini merupakan sebuah ujung tombak
ujung tombak dari berbagai persoalan kasus kekerasan seksual yang sama-sama kita ketahui hari ini masih terjadi. Karena apa? Saya sempat membaca sekilas bahwa kemudian RUU TPKS ini bukan hanya memberikan sanksi, kemudian bukan hanya memberikan bagaimana kita melakukan pencegahan kekerasan seksual, tapi ini sangat memperkuat kondisi para korban untuk kemudian merasa terlindungi. Yang pertama, saat ini kasus kekerasan seksual hanya diatur melalui delik aduan di KUHP. Tetapi di dalam pembahasan RUU TPKS dia juga akan memberikan berbagai dampak pidana yang kemudian melalui pembuktian saksi saat ini Sudah dapat ya? Ya, Sudah rencananya dapat rancangannya, baca. Waduh, ini kalau anggota dewan pasti dapat duluan gitu ya. Baca, artinya saat ini misalnya contohnya pembuktian bagi para korban kekerasan seksual hanya mengacu kepada KUHP, di mana hanya alat bukti itu sebagai biasanya surat, kemudian saksi dan semacamnya. Tapi kali ini diperkuat dengan adanya RUU TPKS juga memberikan alat bukti berupa laporan dari dokter dan psikiater bagaimana para korban kekerasan seksual mengalami persoalan psikologis yang sangat berdampak. Nah, itu kemudian kita perlu apresiasi. Kemudian ada juga tindak pidana, sanksi pidana tambahan yang kalau nggak salah juga ada juga ditegaskan juga di dalam RUU TPKS bahwa para pelaku kekerasan seksual itu bukan hanya diberlakukan pidana sebagaimana yang berlaku di dalam KUHP saja, tetapi bahkan ada pidana tambahan yang diusulkan di dalam pembahasan RUU TPKS ini, bahwa kemudian akan dicabut hak politiknya, akan secara kegiatan perekonomiannya juga kemudian akan diberikan sanksi oleh perusahaan tempat dia bekerja, dan artinya sangat banyak. Nah, dari RUU TPKS ini tentu selain menjadi ujung tombak yang kemudian setelah disahkan, saya yakin akan sangat banyak daerah-daerah yang kemudian akan menggagas perda-perda baru agar ini bisa lebih diperkuat. Iya. Betul, artinya contoh sekarang Tangsel memiliki Perda nomor 3 tahun 2012 yang sudah 2012, sekarang kita sudah 2022, 2022 artinya 10 jangan-jangan tahun sudah. Iya. Dan saya yakin kasus kekerasan seksual yang didefinisikan di dalam Perda tersebut mungkin bisa jadi sudah lebih banyak persoalannya dibanding 10 tahun mendatang, yaitu saat ini, artinya tahun 2022. Tentu daerah-daerah lain saya juga yakin masih menunggu adanya pengesahan RUU TPKS sehingga bisa disesuaikan dengan pembentukan perda-perda yang terintegrasi dengan RUU TPKS. Jadi sekali lagi saya mau lapor Pak Dewan, saya mudah-mudahan kami juga dari fraksi PD Perjuangan mengapresiasi kinerja DPR RI melalui Ibu Ketua DPR RI yang juga konsisten untuk terus melakukan percepatan pembahasan RUU TPKS. Mudah-mudahan bisa segera disahkan karena ini akan menjadi satu acuan bagi kami di DPRD daerah-daerah untuk kemudian melakukan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual. Saya lanjutkan ya, tindakan kekerasan seksual ini kan tidak terjadi karena hanya fisik, karena hanya ketemu di mobil, karena hanya ketemu di bus atau di kereta api atau di tempat-tempat umum tapi kan ada juga transaksi online, digital, phone sex. Nah, gimana di dalam, karena ini Mbak Putri sudah baca mungkin bisa memberikan informasi. Apakah itu diatur juga dan bagaimana pendapatnya soal itu? Diatur. Jadi di dalam RUU TPKS ini dia justru juga kemudian menjabarkan apa saja sebetulnya kategori-kategori yang kemudian tergolong sebagai bentuk kekerasan seksual. Ternyata mungkin kita masih alami di beberapa daerah, contoh misalnya pemaksaan perkawinan. Itu kan di daerah-daerah biasanya, udahlah kawin aja sama si ini, udahlah kawin aja misalnya seperti itu termasuk kekerasan seksual. Kemudian tadi yang mohon maaf disampaikan, phone sex atau bahkan pemaksaan untuk kencan, itu bisa dilaporkan sebagai kekerasan seksual. Jadi perlu berhati-hati juga, makanya saya sampaikan bukan hanya laki-laki yang akan melakukan Pak tindak Haji, Bung Adam, saya harus tanya terus nih sama Mbak Putri nih karena kita mesti dapat informasi yang jelas juga ini.
contoh ya misalnya ya, awalnya terjadi suka sama suka gitu ya. Lalu ada perselisihan paham kemudian. Lalu dia laporkan. Bagaimana membuktikan ini adalah kekerasan seksual dan atau tidak kekerasan seksual? Sebetulnya kalau bagaimana pembuktian tetap berlaku kepada penegak hukum, bukan mengacu kepada RUU-nya. Tapi artinya di dalam RUU ini kan banyak lagi yang mengatur mengenai pembuktian. Saya bisa jabarkan, tapi mohon maaf datanya takut salah gitu, karena terakhir saya baca itu kalau tidak salah justru ada penambahan alat bukti terhadap peristiwa perilaku kekerasan seksual. Misalnya di dalam KUHP alat bukti chatting itu kan tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat, tetapi di dalam pembahasan RUU TPKS itu juga bisa dijadikan salah satu bukti yang memperkuat peristiwa kekerasan seksual itu ada. Nah, artinya itu yang perlu kita apresiasi juga, bahwa sebetulnya pembahasan dan pembuktian kadang biasanya apa sih kendala korban itu tidak mau melaporkan karena kesulitan untuk melakukan pembuktian. Bahkan terakhir ada juga di dalam pembahasan RUU TPKS klausul yang menyatakan bahwa si korban kekerasan seksual tidak boleh mencari-cari atau dibebankan kepada, artinya pihak kepolisian atau penegak hukum, aparat hukum tidak boleh kemudian apa buktinya, nggak boleh gitu Pak. Jadi harus mereka yang proaktif. Nah itu lebih baik, artinya apa? Mengurangi traumatis si korban agar tidak teringat-ingat lagi. Dan itu misalnya saksi-saksi, kemudian alat-alat, misalnya ada misalnya mohon maaf terjadi pemerkosaan, kemudian ada kekerasan, visum dan segala macamnya, itu bisa dijadikan alat bukti yang mendukung bahwa kasus kekerasan seksual itu betul-betul ada. Jadi sebetulnya dengan adanya tambahan alat bukti di luar dari peraturan KUHP, hanya khusus ya mengatur tentang kekerasan seksual, saya pikir ini ya sebagai satu hal yang perlu diapresiasi agar para korban kekerasan seksual sudah tidak takut lagi melapor. Karena takutnya banyak kejadian juga setelah melapor tidak cukup alat bukti, malah dituntut lagi dengan pasal pencemaran nama baik atau dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya sangat relevan karena situasinya seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa banyak kasus di mana si korban tidak bisa menunjukkan alat bukti, kemudian dia yang dilaporkan, padahal dia sebagai korban kekerasan seksual.